Yes, Mas Gibran. Kita mau tahu ya, ini banyak banget pendukung Mas Gibran di sini pastinya. Dan gimana Mas, tadi pagi sudah dikabulkan jadi cawapres Prabowo. Boleh ceritain dong Mas Gibran. Membuat. Gimana ceritanya Mas Gibran, silakan. Gak usah diceritain ya, Pendukung ayo dong, spill dong. Ini anak-anak muda Indonesia menunggu Mas Gibran. Baca di berita saja. Ya, ayo dong. Kenapa Sekali nggak sedikit serta-merta? aja. Sedikit aja Mas Gibran. Kenapa harus Oh, Ada 2024? kejutan-kejutan berikutnya ya. Padahal kalau Ditunggu aja. itu masih panjang. Ditunggu ya, hari ini acaranya 6 mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. ya. Kalau mingguan aja benar. Nggak usah bahas politik. Tapi Mas, ini Harusnya banyak banget yang ojo sudah susu, mendukung ojo Mas susu. Gibran menjadi Tapi nyatanya cawapres. seperti ini. Tuh, banyak banget. Gimana Mas perasaannya? Ini semua masyarakat Indonesia langsung mendukung Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Prabowo. Tunggu, sabar. Mas Gibran tuh ngomongnya sedikit, udah sabar. Ayo Mas Gibran silakan. Iya. Sangat Terima mengecewakan. kasih untuk doanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Stop dulu. Baik. Kenapa? Kan juga kan digaungkan kalau bakal berpasangan dengan Prabowo itu gimana? Tapi harus berpasangan dengan Prabowo. Iya Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Penegasan Pak Kan Ganjar. semua orang punya hak. Berarti Mas Gibran masih mendukung dari tim pemenangan Pak Ganjar atau seperti apa? Sampai hari ini masih. Karena saya tidak pernah melihat statement dia mencabut gitu. Pak Ganjar di interview Bapak dengan Najwa Terlihat Shihab, kecewa. Bapak optimis kalau misalkan dukungan Pak Jokowi masih dengan Bapak gitu. Nah dengan semakin kuat isunya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo, apakah Bapak tetap optimis dukungan Pak Jokowi kepada Bapak? Optimis. Pak Ganjar tadi kata Pak Hasso, Pak Gibran jadi jurkam Pak Ganjar, apa benar atau gimana? Iya kan sudah dari dulu, sudah siap. Dan sudah diiyakan dari Pak Gibran sendiri? Beliau sendiri dulu yang ngomong. Bahkan pernah minta bareng saya, lalu saya ajak di Bogor, dan ada lari-lari sama saya, dan itu minta kapan lagi Mas gitu. Jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi ada mencabut dukungan atau tidak jadi ikut, belum ada. Nanti aja lah ya. Tapi kemarin kabarnya udah ketemu Mbak Puan. Sudah komunikasi ya. Bahwa Mas Gibran saat ini baru menerima rekomendasi dari Partai Golkar untuk bisa maju sebagai cawapres. Namun bagaimana setelah ini belum ada keputusan. Jadi ya saya belum bisa mengatakan apa-apa, baru sampai situ saja. Sudah pamit ke PDIP apa belum? Semalam sudah ketemu sama Mas Gibran, yang mana Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan akan ikut dalam kompetisi dan kontestasi Pilpres. Tapi apakah bagaimana ya kita tunggu selanjutnya. Ibu tadi yang bilang teman jadi lawan apa kepada Gibran Bu? Ini tidak kemudian saya tujukan kepada siapa-siapa, namun dalam situasi menjelang pemilu yang akan datang, tentu saja bisa saja kawan menjadi lawan, lawan kemudian menjadi teman. Jadi kita harus antisipasi hal-hal tersebut sehingga kekompakan dan soliditas antara partai pendukung dengan para relawan tentu saja akan sangat baik kalau kita kemudian bersatu dalam memenangkan Jawa Timur ke depan. Bagi saya sah-sah saja kalau mereka memutuskan. Kalau Gibran akhirnya maju berkat keputusan ini, gimana pendapat Pak? Ya, mau pendapat saya tergantung rakyat mau pilih atau enggak. Betul nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur,
Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani, nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Dan Mas Gibran belum terlalu berpengalaman menghadapi berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Kalau jelas aturan PDI Perjuangan itu, kata Ibu Mega nggak boleh main dua kaki, kan jelas itu. Ya, rujukan PDI Perjuangan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan PDI Perjuangan dan juga arahan dan perintah Ibu Ketua Umum. Dan itu jelas soal tidak boleh beranggota ganda dan tidak aturan undang-undang juga nggak boleh punya anggota ganda. Tapi kemudian Mas Gibran memilih ke sana, ya kita itu hak dia, silakan dia boleh ke sana. Tidak ada masalah itu. Kita mau menyampaikan selamat buat dia, tapi akhirnya dia harus memilih salah satu. Nah, itu tadi ya respon dari Pak Ganjar, Mbak Puan ataupun Pak Ahok terkait Gibran yang kemungkinan besar akan maju ikut kontestasi Pilpres sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Jujur kami para pendukung Pak Jokowi sangat kecewa ya melihat hal ini. Berkali-kali mengatakan harusnya soal capres kita ojo kesusu. Pak Jokowi kan sering kali bilang seperti itu, ojo grusa-grusu. Tetapi kenapa itu tidak dialamatkan kepada Gibran yang menurut kami jika beneran maju sebagai cawapres Pak Prabowo itu sangat kesusu dan grusa-grusu. Jika Gibran beneran maju ya sebagai cawapresnya Pak Prabowo nantinya, ini justru akan membuat citra Pak Jokowi ini jadi sangat buruk. Citra yang selama ini begitu baik, presiden yang bekerja keras untuk membangun Indonesia, begitu dekat dengan rakyat, tetapi dengan hal satu ini akan membuat nama Pak Jokowi ini jadi sangat buruk. Bahkan ketika Gibran nanti pun tak jadi maju sebagai cawapres ya, misalkan, karena ini kan memang belum keputusan final, baru diusung atau diusulkan oleh Partai Golkar untuk jadi cawapres Pak Prabowo. Tetapi kemungkinan besar partai-partai lainnya juga akan setuju. Yang namanya politik itu kan nggak pasti. Sebelum sampai nanti di masa pendaftaran mendaftar ke KPU, semua memang belum pasti. Tetapi bahkan ketika nanti Mas Gibran nggak jadi maju pun sebagai cawapres Pak Prabowo misalkan, citra Pak Jokowi ini juga tetap saja sudah kadung buruk di mata masyarakat soal hal ini. Mungkin kami memang mengakui ya, Pak Jokowi bisa disebut sebagai salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia, yang begitu dekat dengan rakyat, tak pernah lelah untuk membangun Indonesia, dan memang sudah memajukan Indonesia, membangun infrastruktur yang begitu merata. Tetapi terkait dengan hal ini yang demi meloloskan Gibran sampai harus menabrak aturan konstitusi dan sebagainya itu, kami benar-benar merasa sangat kecewa.